إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له لا مثيل له لا شبيه له لا والد له ولا ولد له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تبارك وتعالى للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وقال تعالى والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. Ma'asyiral mu'minin, hamba-hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita patut untuk terus memuji Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin yang selalu dan terus mengalirkan pelbagai kebaikan kepada kita. Dan kebaikan hari ini dapat kita rasakan, kita dapat menghadiri ibadah salat Jumat yang agung ini. Dengan penuh harap pula kita memohon kepada Allah, Allah mengampuni seluruh dosa-dosa yang kita lakukan, mengangkat setiap kesalahan-kesalahan kita, menggugurkan seluruh dosa-dosa kita, sehingga kita semakin ringan untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita terus menajamkan basirah kita, mata hati kita, untuk selalu membangkitkan semangat kita mentaati Allah Subhanahu wa taala, meninggikan nilai-nilai ketakwaan dalam kehidupan kita. Karena sesungguhnya itulah bekal yang terbaik yang kita bawa menghadap Allah. Sesuai dengan wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, khususnya hamba-hamba yang dicintai oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar bertakwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan wafat kecuali wafat dalam keadaan Islam, dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dalam keadaan kelak nanti lisan kita ini mengakhiri dengan kalamnya la ilaha illallah. Jamaah sekalian, salat Jumat yang dimuliakan Allah, hari ini adalah Jumat pertama
kita di bulan Muharram. Bulan Muharram adalah salah satu dari 4 bulan yang dihormati, yang diberikan oleh Allah penghormatan kepadanya. Sesuai dengan firman Allah, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah Yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Allah menciptakan 12 bulan, dan dari 12 bulan itu Allah memilih 4 bulan terbaik. Dan hari ini kita berada di 1 bulan terbaik, terhormat, yaitu bulan Muharram. Dan bulan Muharram ini tentu banyak momentum, peristiwa demi peristiwa yang sangat bersejarah di dalam Islam. Salah satunya adalah peristiwa hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga bulan Muharram ini terpilih menjadi awal penanggalan tahun baru Islam. Dari semua usulan-usulan yang diusulkan, yang diajukan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menjadi penanggalan tahun baru Islam, sesuai dengan apa yang diusulkan oleh Ali radhiyallahu anhu. Banyak usulan-usulan yang lain, banyak momentum peristiwa-peristiwa sejarah yang lain yang tidak kalah hebatnya, tidak kalah dahsyatnya. Ada yang mengusulkan agar peristiwa kelahiran Nabi dijadikan sebagai tahun baru Islam. Ada yang mengusulkan agar wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dijadikan sebagai tahun baru, awal penanggalan tahun baru Islam. Tetapi ada satu usulan yang disampaikan oleh seorang visioner, intelektual yang sangat tajam pemikirannya dan sangat khusyuk ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia adalah salah satu aktor pemain pada peristiwa demi peristiwa hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang beliau meniduri tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan sebuah strategi. Beliau rela untuk tidur. Kemudian saat itu, saat terjadi penggerebekan, orang-orang kafir itu menduga bahwa yang sedang tidur itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata yang tidur itu adalah Ali radhiyallahu anhu. Jadi dia tahu persis bagaimana pahitnya, bagaimana beratnya, bagaimana getirnya perjuangan pada saat itu. Maka usulan ini pun diterima oleh para sahabat-sahabat yang lain untuk dijadikan sebagai penanggalan tahun baru Islam itu dari peristiwa hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu ada pesan di sana, ada hikmah di sana, bahwa Islam ini sampai kepada kita. Islam yang begitu agung ini sampai kepada kita, itu bukan dengan perjuangan yang ringan, tetapi dengan perjuangan yang berat. Begitu berat perjuangan itu, harus meninggalkan kampung halaman. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menatap kota Mekah lalu mengatakan, engkau adalah bumi yang paling aku cintai. Kalau bukan karena orang-orang kafir ini mengusir kami, mengusir saya dan sahabat-sahabat, maka saya tidak akan keluar dari kota Mekah ini. Tapi karena mereka adalah ukhriju, mereka diusir, maka dilaksanakan atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka pesan yang kita ambil dari peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini,
Bagaimana bukan kita sekedar mengingat peristiwa hijrahnya, mengingat peristiwa berpindah secara geografis, berpindah dari tempat kota Mekah ke Madinah, tetapi bagaimana setiap jantung, setiap jiwa orang-orang Islam min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada semangat tadhiyatu li hadhihi din, tadhiyatu li hadzal din wa tadhiyatu li nisratid din. Ada pengorbanan, ada perjuangan, ada pengorbanan untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala ini. Karena Islam ini sampai kepada kita bukan dengan sesuatu yang ringan, tapi dengan darah, dengan nyawa. Ukhriju wa uhribu, mereka diusir, mereka diintimidasi, dipersekusi, dieksekusi. Bahkan ada saudagar orang-orang yang kaya yang harus meninggalkan semua hartanya tanpa ada satu pun yang dibawa berangkat. Berdarah-darah. Puluhan tahun mereka mendapatkan penderitaan demi penderitaan, tekanan demi tekanan. Maka penting untuk kita masukkan pesan-pesan ini ke dalam jiwa kita, bahwa kalau kita ingin melakukan sebuah perubahan besar-besaran, kita ingin melakukan sebuah perubahan besar-besaran, kita harus siap berkorban. Kita harus siap berjuang. Berjuang bukan untuk menolong kepentingan diri kita. Kalau kita baru sebatas salat, itu baru menolong diri kita. Tetapi ketika kita sudah berjuang al-amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar, ketika kita sudah berada pada jalan orang-orang yang beramar ma'ruf nahi munkar, disitulah kita baru diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Kita tidak perlu jauh untuk berjuang ke bumi-bumi yang lain. Kita cukup melakukan perjuangan di tempat yang terdekat dengan kita. Mensyiarkan agama Allah, membantu mendukung orang yang mensyiarkan agama Allah. Salah satu yang terdekat di tengah-tengah kita adalah rumah Allah yang begitu indah ini. Bagaimana setiap kita semua berperan untuk memakmurkan rumah Allah. Ini adalah bahagian daripada perubahan besar yang kita lakukan. Kalau setiap individu-individu yang hadir pada salat Jumat ini memikirkan setiap rumah-rumah Allah yang ada di perumahan-perumahannya, yang ada di lingkungannya, yang ada di tempat-tempatnya, memikirkan untuk memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala, zahiran wa batinan, baik dia makmurkan fisiknya atau dia makmurkan isinya. Ini adalah satu lompatan perubahan yang sangat baik. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat sampai di kota Madinah tidak memikirkan bisnis, tidak memikirkan ekonomi, tapi yang pertama yang diperhatikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bagaimana membangun masjid di tempat itu. Hari ini masjid kita sudah megah, tetapi kita tidak cukup bangga untuk melihat kemegahan masjid kita. Kalau masih hari ini solat subuh kita masih 2 saf 3 saf. Tetapi kita boleh berbangga di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau hari ini masjid yang sudah megah ini setiap subuhnya seperti solat Jumat. Barulah kita patut berbangga. Mari kita menjadi bahagian dari penolong-penolong agama Allah Subhanahu wa taala untuk mensyiarkan apa yang sudah dibuat oleh pengurus, dibikin majelis ilmu, dibikin majelis taklim di masjid yang hadir hanya 10-an orang. Dia lagi, lu lagi. Sampai kapan jamaah itu harus datang di masjid? Ini bahagian dari nusratuddin, menolong agama kita. Hadir di majlis bahagian daripada iqamatu syiariddin, menegakkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Meski hari ini era digital,
era YouTube, era medsos, bisa kita akses konten-konten dakwah. Tetapi yang paling utama itu adalah kita hadir di majelis ilmu, datang ke masjid. Bukan, tidak cukup kita hanya mendengar lewat kanal-kanal YouTube lalu kita merasa bahwa kita ini sudah berislam. Ini adalah bahagian daripada kita menolong agama Allah. Di tengah hari ini orang semakin jauh dari agama Allah, dan semakin banyaknya manusia-manusia yang membuat konten merusak agama Allah Subhanahu wa taala. Ada paham-paham yang bermunculan lewat media-media sosial yang mendegradasi, yang mendangkalkan, yang merusak bagaimana kemurnian Islam ini. Apakah mereka kita biarkan? Ada yang sudah kabur ke luar negeri, ada yang sudah kabur ke Amerika. Ikhwatal iman rahimakumullah, Islam ini sejujurnya memang tidak perlu ditolong, karena al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu sudah tinggi. Tetapi kata Allah, yang surkumullah intan surullah yang surkum. Ada masa singkat kita dalam kehidupan dunia ini. Kalau kita nanti mati, tak ada bekal yang menolong kita, setidaknya kita nanti berhujjah di hadapan Allah. Aku pernah terlibat untuk menolong agamamu ya Allah. Aku pernah terlibat untuk menolong agamamu ya Allah. Maka kita nanti akan ditolong oleh Allah. Intan surullah yang surkum wa yuthabbit aqdamakum. Dan yang membuat kita istiqomah menghidupkan ibadah, menghidupkan agama ini adalah karena kita menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dari khutbah yang ringkas ini memberikan kesan dan manfaat buat kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqih wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Qala tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Allahumma izzal islam wal muslimin, Allahumma izzal islam wal muslimin, Allahumma izzal islam wal muslimin, Allahumma ja'alna min ibadikas salihin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma barik lana fi baladina, Allahumma barik lana fi baldatina Indonesia. Allahumma ja'al baldatana Indonesia baldatan aminatan mubarakatan birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.